Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan kembali berziarah ke makam wali Allah disertai sejarah dan kisah singkat tentang beliau. Pada ziarah kali ini, makam yang akan dikunjungi adalah makam Habib Basirih yang ada di Banjarmasin. Ini adalah bagian ke-10 dari kumpulan video ziarah singkat kita. Makam beliau terletak di Jalan Keramat Basirih, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Makam beliau berada tidak jauh dari sungai. Nama beliau adalah Habib Hamid bin Abbas Bahashim. Beliau memiliki banyak sekali karomah yang masyhur diceritakan oleh orang-orang zaman dulu. Di antaranya adalah, dulu ada orang yang memakai perahu, sedang lewat dan melihat ada Habib Basirih di pinggir sungai dan sedang menimba air sungai. Mereka pun keheranan dengan tingkah sang Habib. Tidak berapa lama, datanglah orang dari jauh yang sowan kepada Habib dan mereka berterima kasih kepada Habib karena pada saat di perjalanan, kapal mereka kemasukan air dan mereka bertawasul kepada Habib lalu dilihat ada Habib menimbakan kapal mereka hingga airnya kering. Jadi inilah makna dari beliau yang menimba air sungai tadi. Cerita lainnya yang masyhur beredar di Basirih, seorang pedagang ikan berperahu menolak panggilan singgah Habib Hamid. Si pedagang berpikir tak mungkin Habib Basirih membayar dagangannya. Akibatnya selama 1 hari penuh tak satupun barang jualan pedagang ikan tersebut ada yang laku. Sementara pedagang lainnya yang menghampiri panggilan Habib Basirih berkayuh menuju rumah lebih cepat sebab dagangannya hari itu tak bersisa. Suatu ketika Habib Basirih juga pernah berhalwat di atas pohon kelapa. Sambil berzikir, beliau juga menganyam daun kelapa menjadi ketupat yang banyak. Dan ajaibnya pohon kelapa itu ketika berbuah berbentuk seperti ketupat. Habib Basirih juga sering mengumpulkan kayu-kayu atau ranting pohon yang larut di sungai hingga menumpuk banyak. Kayu-kayu ini tidak dipakainya untuk sumber penghasilan seperti yang dilakukan kebanyakan warga lainnya, tetapi untuk dijadikannya alas tidur. Walau dianggap aneh dan sering dipanggil orang gila oleh warga, beliau ternyata memiliki banyak karomah yang membuatnya menjadi sosok yang berbeda dari orang kebanyakan. Beliau sering berkhalwat di sumur dekat lokasi makamnya, airnya tidak pernah asin, padahal airnya dari sungai yang asin. Keanehan lainnya terjadi saat zaman pendudukan Jepang di Kalimantan Selatan. Tiba-tiba saja Habib Basirih berucap bahwa seorang haji bernama Haji Umar akan menabas di masjid. Orang-orang menafsirkan makna manabas adalah akan ada seorang haji yang memotong rumput di masjid sebab kata manabas biasanya identik dengan aktivitas memotong rumput untuk membersihkan tempat. Tak lama kemudian, memang ada seseorang mengaku bernama Haji Umar Faisal datang ke masjid-masjid di Banjarmasin untuk memotong. Namun bukan memotong rumput tetapi memotong kepala para pemuka agama Islam dan tokoh masyarakat yang menentang pendudukan Jepang. Tempat kejadian pembunuhan itu di banyak masjid di Banjarmasin. Setelah diusut, ternyata Haji Umar Faisal adalah seorang Jepang yang sedang menyamar. Misinya adalah membunuh para ulama dan tokoh masyarakat Kalimantan Selatan yang menentang perintah pemerintah Jepang untuk murtad dan menyembah matahari. Sebelum melanjutkan ke kisah selanjutnya, jangan lupa follow akun TikTok Sir Wal Asma untuk cerita dan ziarah lainnya. Habib Basirih ini seorang wali yang mencapai derajat kutub. Selain itu, beliau juga diberikan wilayah kekuasaan. Pada umumnya, para wali kutub biasanya memiliki wilayah mereka masing-masing atau biasa disebut sohibul wilayah. Untuk Habib Basirih, wilayah yang beliau pegang adalah kota Banjarmasin. Dengan kata lain, jika kamu berziarah ke salah satu makam wali yang ada di Banjarmasin, ziarahmu belum afdol jika belum berziarah kepada Habib Basirih. Selain wali kutub, beliau juga wali majzub. Untuk pembahasan majzub ini sedikit lebih panjang, jadi kita bahas di lain waktu saja. Kita lanjut ke kisah Habib Basirih. Di waktu muda, Habib Basirih belajar ilmu tauhid kepada seorang guru, yang mana sekian lama beliau belajar, pembelajaran beliau masih pada tahap sifat wujud. Berbeda dengan majelis pada umumnya yang mengajarkan sifat 20 dari awal hingga akhir. Sang guru ini mengajarkan sifat 20 bertahun-tahun lamanya masih membahas sifat wujud saja. Ini bertujuan agar sang murid bisa benar-benar memahami dan mendalami makna dari sifat wujud tersebut. Setelah dirasa cukup memahami, sang guru menyuruh Habib Basirih berkhalwat untuk memusyahadkan sifat wujud tersebut. Jika berhasil, baru boleh berpindah belajar kepada sifat berikutnya. Tidak diketahui secara pasti berapa lama Habib Basirih berkhalwat untuk memusyahadahkan sifat wujud ini, entah dalam hitungan hari, bulan, atau tahun. Namun yang pasti, ketika beliau mendapat isyarat untuk mengakhiri khawatnya, beliau ternyata wasil ilallah. Beliau berhasil mencapai derajat kutub ketika keluar dari khawatnya. Inilah keberkahan dari ilmu. Bukan terletak pada seberapa tinggi ilmu yang dipelajari,
Tapi seberapa ikhlas orang yang belajar dan mengajarkannya? Selama ilmu yang diajarkan benar dan yang mengajarkan pun juga memiliki pemahaman yang benar, maka ilmu itu akan menuntun kita menuju marifatullah. Tidak jauh dari makam Habib Basiri, terdapat makam Habib Abu Bakar bin Salim Al-Habsyi. Ada satu kisah tentang beliau. Dulu ada seseorang yang pernah datang kepada guru Mualim Syukur menanyakan tentang satu permasalahan, namun disarankan Mualim Syukur untuk menemui Habib Abu Bakar. Setiba di tempat Habib Abu Bakar, orang tersebut mengutarakan maksudnya. Kemudian oleh Habib Abu Bakar Al-Habsyi disuruh kembali kepada Mualim Syukur dengan membawa secari kertas. Mualim Syukur pun kaget mengapa orang tersebut disuruh kembali kepadanya. Ternyata setelah dibuka secari kertas itu berupa petunjuk yang mengarah pada halaman sebuah kitab yang disimpan dalam lemari milik guru Mualim Syukur. Isinya berkaitan dengan permasalahan yang orang tanyakan tersebut. Padahal sebelumnya guru Mualim Syukur sudah bolak-balik membuka lembaran yang ada pada kitab tersebut dan tidak menemukan halaman berkaitan hal yang diutarakan orang itu. Habib Abu Bakar Al-Habsyi termasuk golongan wali mastur. Jika wali masyhur adalah orang yang dikenal secara luas oleh masyarakat dan banyak orang yang berguru kepadanya, maka wali mastur adalah sebaliknya. Mereka tidak dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang berpengaruh. Bahkan terkadang hanya dianggap sebagai orang biasa oleh orang di kampungnya. Sampai di sini dulu perjalanan kita. Semoga bisa kembali berziarah di lain waktu dalam keadaan sehat dan banyak duit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.